Usut manipulasi clue, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Setiaji, Kepala UPT Jakarta Smart City melalui sambungan telepon, dan di studio masih bersama Pak Lisman Manurung, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Pak Lisman, kita nyambung ke segmen yang sebelumnya. Ini ada satu contoh apa yang dialami oleh Pak Lisman. Pak Iwan. Oh ya Pak, Pak Iwan. Ya. Bagaimana Pak Lisman melihat ini? Ya memang mestinya pada titik pelayanan itu seperti yang Pak Setiaji bilang, itu kan harus dihandle sebenarnya, jangan naik ke atas. Tapi persoalannya adalah bisa saja ketika mau disampaikan ke atas malah dikirim balik lagi kan. Standarnya adalah layani sampai puas nih. Kalau nggak puas serahkan ke saya, kata pimpinan. Nah ketika diserahkan ke pimpinan, pimpinannya marah. Kamu nggak bisa selesaikan. Sudah datang ke sini nggak bisa menyelesaikan, suruh balik lagi. Gitu. Nah yang ini yang juga mungkin harus semakin diyakinkan bahwa seluruh pekerjaan itu kan harus bisa diselesaikan. Kalau di beberapa supermarket tuh Pak, itu sekarang tuh ada ini apa namanya survei pelayanan publik gitu ya, pelayanan masyarakat. Ada yang hijau, ada yang merah gitu. Kalau kita puas kita tekan hijau, kalau tidak puas kita tekan yang merah. Barangkali mungkin pelayanan publik harus menggunakan hal-hal seperti itu juga mungkin. Memang harus seperti itu. Memang harus seperti itu. Nampaknya di sejumlah kantor kelurahan sudah ada seperti itu, tapi hanya mangkrak menjadi mesin begitu saja. Nah, itu dia, jangan mangkrak dong. Oke. Padahal kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik itu indikator yang paling yang paling penting sebetulnya kan? Ya, salah satu dari kinerja kunci itu kan, performance kan. Jadi kenapa itu penting? Karena itulah cara masyarakat menunjukkan partisipasinya gitu loh. Jangan masyarakat berpartisipasi dengan menyatakan itu untuk menjaga kualitas pelayanan itu supaya sesuai dengan target gitu loh. Jadi jangan terbalik juga. Apakah Anda puas? Ya puas sih, tapi mau nerimo jangan. Bilang nggak puas ya nggak puas kan. Supaya ada handling problem itu ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Artinya secanggih apapun, seupdate apapun aplikasinya, tapi kalau di belakangnya sebagai operator atau kayak seperti lurahnya yang mengaktifkan itu aplikasi tersebut, seharusnya memang mereka yang harus amanah memegang peran mereka seperti itu. Tidak hanya amanah, kemungkinan besar juga SOP-nya belum dibuat kan gitu loh. SOP-nya belum dibuat. Oh ya bisa saja kan penanganan masalah tertentu. Kalau ini failures gimana gitu kan? Ya ini kan menarik sebetulnya. Kalau yang disampaikan oleh Pak Setiaji itu jelas protapnya sudah begitu. Dan kalau yang disampaikan oleh Pak Lurah dengan Lurah yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan tadi yang mengatakan bahwa ini sudah bukan kewenangan kita, ini kewenangan wali kota. Artinya kan sebetulnya sudah ada prosedur yang harusnya dilakukan dan siapa yang harus menyelesaikan itu, bukan? Ya, tetapi kan kalau terjadi hal yang tidak dikehendaki, kalau wali kotanya bilang kok kamu nggak bisa selesaikan, terus gimana jawabannya kan? Kamu nggak perform rupanya seperti lurah langsung dicoret lagi kan? Ini juga punishment yang harus kita lihat apakah ini layak diperlakukan terhadap orang yang tidak menangani, yang tidak mempunyai rentang tugas untuk melaksanakan itu. Seperti tadi kan pohon. Ini pohon tentu banyak hal yang harus kita lihat di sini. Apakah ini pohon yang dilindungi atau pada tanda kutip yang dianggap juga berdampak. Kalau misalnya dipotong akan kemana-mana gitu. Nah ini kan tentu bukan urusan lurah lagi loh Pak. Harus naik ke atas. Tapi masalahnya sekarang di tingkat atas ini, sudahkah dia punya sop bahwa jika ada kasus ini cekrek, kita handle di atas. Bukan urusan dia lagi. Ini yang selalu tidak diatur. Kan gitu loh. Dan artinya juga wali kotanya harus di-brief juga ya Pak Lisman? Iya dong Pak. Setiap hari-hari sudah di-brief. Gubernur, karena gubernur di-brief DPRD kan. Pak Lisman, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Lanstock. Dan pemirsa, demikianlah dialog Lanstock untuk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lanstock setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa.